Selamat pagi, Pak Ketua. Pagi, sehat. Oke, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Ketua. Ada agenda ngapain aja nih? Ya, agenda ya kita fokus laksanakan agenda-agenda PBHMI khususnya di Komisi Maritim dan Kelautan, Oke. Pak Ketua. Baik, jadi teman-teman semuanya ini, Dinda, Kanda, dan semuanya, kita mendatangkan Ketua Komisi Maritim dan Kelautan ya, betul ya? Ya, Oke. siap Mas. Kanda, Uki, kan ini nyebutnya Kanda, Abangda, Ya, Mas aja, oh, Mas ya. aja, Mas Uki. Oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol nyantai aja, Ya. Mas, tentang beberapa hal. Mungkin sebelumnya kita ingin tahu sedikit nih tentang background Mas itu dari mana, kemudian pendidikannya seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Boleh diceritakan? Ya, baik, terima kasih Mas Haikal. Saya sapa dulu teman-teman yang adik-adik, kakanda, seluruh HMI cabang se-Indonesia. Terima kasih Mas Haikal atas undangannya. Ini salah satu program yang sangat bagus. Bagaimana kita berbincang-bincang ya tentang pengurus PBHMI. Saya termasuk salah satu ketua komisi PBHMI hari ini yang dipercayakan oleh Mas Ketua Umum PBHMI, dalam hal ini Mahfud Hanafi. Baik, saya perkenalkan diri atas nama Uki Sukirman. Pertama, saya berasal dari HMI cabang Pangkep. Oh, ya Pangkep. Oke. Kemudian saya kuliah D3 Politeknik Pertanian Negeri Pangkep di Kabupaten Pangkep. Oh, di Pangkep juga. Ya. Lalu kemudian saya melanjutkan studi 1 minggu setelah selesai kuliah, lanjutkan studi di Universitas Muslim Indonesia dengan jurusan budidaya perikanan. Itu di mana juga? Di Pangkep Di juga? Makassar. Oh, di Makassar. Lalu lanjut S2, selesai S1, lanjut S2 di ilmu perikanan, S2 di Universitas Hasanuddin. Jadi memang ketertarikannya di bidang Iya. perikanan dan kelautan ya seperti itu? Alhamdulillah. Oke, jadi Mas Uki ini teman-teman dari Pangkep, dari HMI cabang Pangkep juga. Ya. Dan beliau ini sekarang udah lulus S2. Kayaknya sepertinya kalau nggak salah dosen juga ya? Ya, alhamdulillah sekarang ini terdaftar salah satu kampus yang ada di Kabupaten Wajo, tapi sekarang ini sedang fokus mempersiapkan beasiswa Kementerian Keuangan, Oke. LPDP untuk jenjang Wah, luar biasa. doktoral. Mudah-mudahan kita Lanjut, semua berarti langsung lanjut ya, S3 lagi ya? S3 juga. Oke, semoga lancar lah ya, Iya. Mas. Oke. Nah, tadi kan sedikit background mengenai ya pribadi Mas ya. Ya. Ini pengen nanya nih tentang HMI. Ya. Dulu kenapa tertarik masuk HMI? Ya. Apa sih gitu yang menarik dari HMI itu kan? Ya ini bicara latar belakang ya, sampai kemudian masuk ke komisariat gitu kan, Ya. kemudian cabang dan sekarang di PB bahkan jadi ketua komisi. Apa sih kemudian yang latar belakangnya tertarik di HMI gitu? Baik, terima kasih Mas. Awalnya saya itu tertarik masuk HMI itu ketika senior saya itu petinggi-petinggi BEM itu presiden mahasiswanya adalah dari HMI MPO. Kemudian kami cukup tertarik bahwa memang gambaran saya dari segi organisasi kemahasiswaan itu, jadi kami kan aktif di himpunan, aktif di badan eksekutif mahasiswa. Rata-rata ya pembesar-pembesarnya itu dari HMI, khususnya Oke. HMI MPO. Oke. Dari badan eksekutif mahasiswa, majelis permusyawaratan mahasiswa, ketua-ketua himpunan dari HMI MPO. Jadi itu. pada intinya di semua pimpinan-pimpinan Ya, universitas itu pimpinan itu HMI. HMI gitu ya. Ya. Jadi bikin tertarik gitu ya. Tertarik. Oke. Ada apa ini dengan HMI ya? Ya gitu, Mas. Ada apa di HMI gitu kan? Ya, Oke. jadi kami tertarik ikut latihan kepemimpinannya atau basic training. Ya, disitulah kemudian ya memang kualitas perkaderannya lumayan bagus dan kami selalu mengupgrade. Dan alhamdulillah saya dipercayakan waktu itu selain menjabat di internal kampus sebagai ketua umum himpunan mahasiswa budaya perikanan, sama teman-teman yang lain juga di himpunan lain itu HMI juga. Oh, HMI juga. Sehingga kalau basic training itu kita saling calling-calling, ini ada basic nih, jadi
kadang 60 orang, 70 orang yang basic training di masa-masa itu, 2013, 2014. Oke. Berarti memang latar belakangnya karena lihat senior Ya. yang aktif gitu lah di kampus, Ya. lalu kemudian tertarik masuk HMI dan bahkan juga ikut Ya. memimpin gitu ya. Itu awalnya, Mas. Awalnya. Tapi memang dari segi apa ya, perjalanan kemahasiswaan itu memang kan ada dua. Itu aktif dalam ruang kampus dan luar kampus yang kemudian memang lebih bicara tentang bangsa dan negara. Kalau di kampus kan terbatas. Oke. Kalau HMI kan bangsa dan negara ya luar biasa pembicaraannya, sehingga memang apa ya, dikader lah untuk menjadi ya pemimpin bangsa ya ke depannya itu. Sehingga ya wajarlah ketika hari ini ketika kita melihat senior banyak yang duduk di apa ya, di pemerintahan dan sebagainya, karena memang sudah terlatih dari segi kepemimpinan sejak muda ya gitu, Mas. Oke. Ya, mungkin keinginan yang kuat untuk pengabdian terhadap negara dan bangsa. Jadi tidak cukup hanya di kampus gitu kan, oleh akademik, tapi juga di ranah-ranah sosial ya, yang kemudian Mas Uki ini masuk ke HMI gitu. Oke. Menarik. Nah, begitu teman-teman, Kanda Yunda dan Dinda dimanapun, itu salah satu kemudian Mas Uki tertarik masuk HMI. Nah, bicara tentang HMI tadi, saat ini kan Mas Uki diberi amanah untuk menjadi ketua Komisi Maritim dan Kelautan oleh Kanda Mahfud yang terpilih ya, kan? Dan ini juga saya rasa sangat linear dengan apa yang kemudian menjadi latar belakang Mas Uki bergelut di bidang perikanan dan kelautan dan maritim lah pada intinya seperti itu. Biar teman-teman tahu nih, untuk Komisi Maritim dan Kelautan apa aja sih program-program yang kemudian ditawarkan oleh Komisi Maritim dan Kelautan untuk HMI dan masyarakat pada umumnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau bicara tentang maritim dan kelautan, khususnya di Komisi Maritim dan Kelautan itu, PBHMI 2003-2005, jadi fokusnya yaitu adalah menjaga bagaimana kita tetap ikut serta kelestarian maritim dan perkembangan kelautan. Kedua, fokus pada pengembangan sumber daya manusia, nelayan, masyarakat pesisir, anak-anak pesisir. Kita fokus pada dua grand isu itu. Jadi kegiatan kami yang baru-baru terlaksana ini di kerjasama dengan salah satu kampus, Institut Setiami, yang kemudian kita gagas bagaimana kemudian apa ya, HMI punya peran terhadap selain membangun narasi kemaritiman yang kuat terhadap anak-anak muda, juga bagaimana kemudian berkontribusi terhadap persoalan-persoalan kemaritiman ini. Karena kalau kita bicara tentang maritim dan laut ini, secara umum orang umum itu melihat bahwa yang muncul di kepalanya itu terbelakang, miskin, mohon maaf, bodoh misalkan, terpencil dan lain sebagainya. Sehingga kita sebagai apa ya, pengurus PBHMI dalam ruang lingkup mengurusi maritim dan kelautan, ya bukan fokus laut dan maritimnya saja, tetapi fokus pada wilayah-wilayah termasuk nelayannya, termasuk orang-orang yang hidup di sekitar laut dan itu, pantai. Ya, pantai itu. Jadi kami laksanakan itu salah satu apa ya, di bawah bimbingan Ketua Umum PBHMI itu Grand Launching Pekan Maritim Nasional PBHMI yang kemudian insya Allah akan diturunkan ke provinsi-provinsi, ke cabang-cabang yang memang ada potensi maritim dan kelautannya itu, untuk bagaimana kemudian membangun narasi kepemudaan ini, kemahasiswaan ini, bahwa Indonesia selain terkenal dengan negara agraria, juga tidak terlepas negara maritim yang kemudian. Jadi kalau saya melihat ini, pandangan apa, persepsi saya itu, bahwa seluruh anak bangsa yang hidup di Indonesia itu termasuk pemuda maritim. Kenapa? Karena Indonesia hari ini itu kaya dengan laut, dengan maritimnya. Jadi kita apa ya, idealnya fokuslah bagaimana kemudian ketika ada masalah misalkan di kelautan dan sebagainya, kita ikut terlibat pada persoalan-persoalan yang terjadi di daerah-daerah itu, Mas. Iya, benar.
Ya, saya lihat juga kayaknya Indonesia kan terkenal dengan dua, ya kan, agraria dan maritim, gitu Iya. kan. Dan sebagian besar orang terlalu fokus pada agraria, Iya. yang bahkan mungkin juga agraria juga tidak terlalu menjadi perhatian yang begitu banyak gitu kan oleh Iya. pemerintah saat ini, karena banyak juga yang konflik-konflik yang terjadi terhadap agraria. Iya. Nah, kita juga tidak bisa melupakan tentang maritimnya. Nah, Iya. saya lihat ini menarik dari Komisi Maritim dan Kelautan, Iya. bagaimana kemudian menggagas Pekan Maritim Nasional yang Iya. mana itu ditujukan untuk memberdayakan Iya. masyarakat pesisir laut. Ini Iya. sangat luar biasa dan harus kita dukung bersama teman-teman di seluruh Indonesia, karena lagi-lagi Indonesia ini harus kuat baik dari segi agrarianya maupun maritimnya, karena sebagian besar itu kan maritim ya. Iya. Nah, selain daripada program tadi pendidikan pemberdayaan masyarakat maritim ini, apakah ada program lain yang memang juga menjadi concern dari komisi yang Mas pimpin? Ya, pertama memang kami intens ya rapat di Komisi Maritim dan Kelautan. Kemarin kami juga selain daripada fokus grand launching Pekan Maritim Nasional, kemudian kemudian diteruskan ke daerah-daerah, juga kita ingin bagaimana kemudian merangkul anak-anak muda itu menuangkan gagasannya. Jadi nanti kami akan berkoordinasi dengan, artinya kami ini sudah punya gagasan dari Komisi Maritim dan Kelautan, ingin mengadakan sayembara buku untuk bagaimana merangkul pemikiran-pemikiran anak muda. Jadi bukan hanya sekedar kader HMI, juga di luar daripada kader HMI, anak-anak muda yang punya keinginan potensi untuk menuangkan gagasannya tentang maritim dan kelautan, sejarah dan kebudayaan keindonesiaan tentang maritim dan kelautan, ataupun persoalan-persoalan tentang masyarakat pesisir dan lain sebagainya, itu bisa tuangkan narasinya dalam bentuk esai itu. Baik 1 sampai 10 halaman. Nanti itu misalkan 30 orang terbaik yang kemudian dipilih. Narasinya seperti ini. Pertama, kalau misalkan kader HMI itu buku tentang maritim tentang kehamian, tapi juga buku tentang umum. Jadi misalkan kita bedakan, ada narasi dari kader HMI itu sendiri tentang persepsinya tentang maritim dan kelautan, ada juga teman-teman di luar dari masyarakat umum, khususnya mahasiswa ataupun anak-anak SMA, anak-anak SMK yang kemudian fokus pada wilayah pengembangan maritim dan kelautan. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang maritim ini, semua anak-anak bangsa ini, karena bagaimanapun nanti kan yang masa depan itu. Iya, betul. Ini menarik salah satunya juga kan, karena selain kita memberdayakan dengan pendidikan, dan kalau tidak salah ada beasiswa gitu kan, beasiswa nanti dari pesisir anak muda pesisir untuk melanjutkan sekolah itu kan. Juga ada membuat esai itu kan, sayembara esai tulisan untuk pemuda ini juga. Selain selain pemberdayaan pendidikan, juga pemberdayaan bidang intelektualnya, intinya seperti itu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang program dan lain-lain sebagainya. Pengen tahu sih sebenarnya di Pangkep ini berarti daerah pesisir atau daerah kepulauan? Daerah kepulauan pesisir ya. Oh iya. Berarti tinggalnya Mas di mana tuh? Di daerah mana? Atau termasuk pemuda pesisir juga? Yang pertama saya pendatang di Kabupaten Pangkep. Saya dari suku Bugis, dari Kabupaten Wajo. Kemudian hijrah ke Pangkep selama 3 tahun, mengembang ilmu pengetahuan di sana. Kemudian hijrah setelah selesai di Pangkep, hijrah ke Makassar selama 6 tahun. Alhamdulillah sekarang ini berdomisili Jakarta. Berarti nomaden ini. Pindah-pindah terus. Hijrah untuk bagaimana kemudian selalu berproses. Mantap. Nah, kalau bicara di Pangkep sendiri atau di daerah Mas nih ya, ada nggak sih salah satu permasalahan di bidang
maritim atau kelautan itu daerah pesisir. Apa yang menjadi masalah yang perlu kemudian kita benahi bersama gitu? Ya, yang pertama sebenarnya kalau bicara soal masalah itu sebenarnya umum masalahnya semua tentang kemiskinan nelayan dan keterbelakangan pendidikan. Nah, kenapa ini menjadi grand isu umum seluruh wilayah-wilayah? Karena memang yang pada wilayah pesisir dan kepulauan, saya intens juga berkomunikasi dengan Direktur Eksekutif Aspeksindo, Asosiasi Pemerintah Kepulauan Pesisir dan Kepulauan seluruh Indonesia. Kebetulan dia juga kolega. Kita intens membicarakan tentang bagaimana sih peran-peran anak-anak muda ini untuk mengatasi itu persoalan nelayan. Kemudian ini kan laut ini kan sungguh luar biasa potensinya, tetapi orang yang bermukim di wilayah laut ini, aduh, ketinggalan. sangat mengerikan. Gitu. Mengerikan. Ya. Oke. Sehingga kami ya karena di HMI ini kita ini tidak fokus pada internal saja, tetapi bagaimana fokus pada ruang-ruang kolaborasi eksternal juga, termasuk pada wilayah kampus, wilayah organisasi-organisasi yang lain, sehingga melihat sudut persepsi masalah ini bisa lebih cepat terselesaikan lah kalau kita sama-sama kolaborasi dengan teman-teman di luar. Termasuk terakhir komunikasi kami kolaborasi ya, bagaimana memberikan beasiswa 50% untuk anak-anak wilayah pesisir di daerah seluruh Indonesia. Memberikan artinya beasiswa 50% ini adalah bukan hanya kader HMI, tetapi kader-kader misalkan yang bermukim pada wilayah pesisir dan kepulauan yang ditandai oleh KTP-nya, misalkan daerah kepulauan di daerahnya itu. Jadi diberikan beasiswa 50%, itu kami sudah MOU, Pak Ketum sudah MOU juga, berkat arahan Pak Ketum dan Komisi Maritim dan Kelautan sudah MOU dengan salah satu kampus Istiami untuk memberikan beasiswa 50% itu sendiri kepada anak-anak nelayan, agar karena perubahan pola pikir ini bagi kami itu bisa melalui pendidikan, cara berpikir, kemudian perubahan nasib insya Allah bisa lebih baik melalui pendidikan. Bagaimana mengajak anak-anak nelayan ini bisa, karena pasti keterbatasan ekonomi. Nah, keterbatasan ekonomi solusinya adalah itu tadi, dengan pemberian beasiswa meringankan bebannya 50% itu sudah sangat membantu mereka. Oke. Ini program yang luar biasa ya. Selain ingin mengentaskan kemiskinan dengan mengangkat isu-isu di pesisir, juga memberikan beasiswa pendidikan, kemudian tadi juga ada sayembara esai intelektual. Kalau kita kaitkan dengan HMI atau nilai-nilai HMI atau arah gerak kita kan, HMI kan perkaderan dan perjuangan. Perjuangan. Ini udah masuk semua nih Komisi Maritim dan Kelautan. Pertama mengkader dengan pendidikan untuk masyarakat pesisir. Kemudian kedua berjuang untuk mengangkat isu-isu pesisir. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita berkaca pada tahun sebelum pada tahun 2019-2020 lah, kita tahu kan ada Menteri Kelautan yang terkenal itu, Susi Pujiastuti. Nah, itu programnya dengan tagline-nya tenggelamkan. Gimana itu pendapatnya? Dan kita komparasikan dengan yang saat ini gitu kan. Sepertinya tagline itu sudah mulai tenggelam dan kurang malah justru saat ini arah Kementerian Maritim dan Kelautan ini sedikit kalau kita bahasakan mungkin tidak expose atau sepopuler pada saat Menteri Pujiastuti. Ya, bagaimana ini? Ya, kalau kami melihat perbandingan antara program dari Ibu Susi yang kemarin sewaktu jadi menteri itu sangat bagus, dengan program misalkan ada pelanggaran-pelanggaran di laut itu, misalkan kapal-kapal yang dari luar negeri kemudian melanggar, tenggelamkan. Itu program yang bagi saya itu pro terhadap
nelayan. Karena kenapa? Itu apa ya? Kapal-kapal yang kemudian tidak melakukan perizinan itu, ya masyarakat jauh menangkap ikan. Misalkan kalau jauh kan tentu beban ekonominya juga besar untuk bagaimana menangkap ikan, sehingga ya perlu memang keterlibatan pemerintah untuk mengurusi itu hal-hal yang sifatnya menyimpang itu. Karena negara hadir kan untuk mengatasi persoalan-persoalan. Kalau negara hanya menikmati fasilitas negara, itu bukan negara namanya. Tapi kalau bagi saya programnya Ibu Susi sangat bagus. Bagaimana kemudian apa yang mengangkat derajat para nelayan itu, Mas. Oke. Berarti memang favorit nih Menteri. Ya. Karena beberapa kali juga sepertinya sering trending di Twitter itu kan, Ya, mengenai Ibu Susi Pujiastuti. Nah, ada nih yang terbaru kebijakan dari pemerintah, yaitu ekspor pasir. ekspor pasir. Nah, itu kan juga salah satu mungkin concern di maritim dan kelautan gitu kan, Ya. bagian wilayah lautan. Nah, bagaimana sih pandangan Mas terhadap ekspor pasir ini yang sebagian masyarakat menilai bahwa ini justru tidak menguntungkan untuk alam karena Ya. akan memberi dampak terhadap lingkungan dan kerusakan dan sebagainya gitu kan. Bagaimana sih menurut pandangan Mas ini mengenai Ya. hal tersebut? Kalau saya melihat ekspor pasir laut ini, ya walaupun bahasa dari pemerintah itu adalah investasi, kemudian bagi saya, ya alam ini, apalagi pasir ini kan apa ya, tempat pemukiman, kemudian potensi-potensi kelautan itu tidak boleh dirusak lah. Jadi pemerintah ini kalau misalkan ingin berdalih bahwa itu adalah investasi, ya banyaklah investasi yang bisa digaungkan oleh pemerintah selain apa ya, Merusak alam itu ya. kecenderungan ya merusak alam. Walaupun dengan dalihnya misalkan tidak semuanya diekspor, hanya hal-hal tertentu, tetapi kan yang namanya apa ya, namanya ekspor pasir itu, iya kecenderungannya itu pasti merusak alam. Kalau saya secara pribadi yaitu menolak sebenarnya terkait ekspor pasir laut itu, karena ya itu tidak menjaga keseimbangan ekosistem laut, ya. Iya, pantai dan laut. Betul. Sehingga kecenderungannya nanti akan terjadi kerusakan lingkungan. Ketika terjadi kerusakan lingkungan pasti berdampak pada masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah yang kemudian tinggalnya di elit-elit pusat kota, kan? Iya. Gitu. Mereka mungkin duduk dengan tenang, Iya. tapi yang di samping-samping ini Iya. merasakan sengsara gitu ya. Gitu, Ya, Mas. memang sangat dilematis. Baik, ini sudah panjang lebar ya kita Ya, siap, bicara Mas. tentang mulai dari personal background, kemudian HMI, kemudian program-program dan isu-isu yang akan digaungkan oleh Komisi Maritim dan Kelautan. Saya kira ini teman-teman HMI di seluruh Indonesia ini sangat menarik dan harus kita dukung sama-sama mengenai isu dan program-program kerja dari Komisi Maritim dan Kelautan. Barangkali nanti teman-teman yang hidup di pesisir nih kan, Ya. ingin mendapatkan beasiswa, boleh gitu kan, hubungi ke PB dan kontak ke Mas Uki atau ke staf yang lainnya. Nanti mungkin bisa dihubungkan karena masih ada kuotanya kan ya? Ya, masih Masih ada kuotanya untuk beasiswa. Insya Allah 5 tahun. Jadi 5 tahun. perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian yang ada di seluruh Indonesia bahwa MOU kami dengan salah satu kampus itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Sehingga mendorong kualitas pendidikan ini melalui beasiswa itu, kami meminta 5 tahun itu untuk bagaimana memaksimalkan waktu, untuk bagaimana mendorong visi misi daripada meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat pesisir, Mas. Itu. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada apa lagi? Kami fokus pada mengadvokasi persoalan-persoalan apa yang menjadi di Indonesia. Permasalahan. Ya, Indonesia. permasalahan termasuk yang tadi disebutkan itu, yang pasir dan lain sebagainya. Jadi kami selain itu tadi bahwa satu adalah yang Pekan Maritim Nasional, kemudian fokus pada wilayah gagasan keilmuan itu tadi. Yang ketiga itu fokus mengadvokasi isu-isu yang berkembang, Mas. Itu dari maritim dan kelautan. Siap. Terima kasih Mas Uki. Sebelum ditutup mungkin ada
pesan singkat untuk teman-teman HMI seluruh Indonesia mengenai HMI Indonesia dan Maritim dan Kelautan. Ya, baik, terima kasih Mas Haikal. Saya sangat mengapresiasi dari PB HMI mengadakan ngulik gagasan terkait apa ya, karena kita memang harus mentransformasikan gagasan ini agar ada pertukaran informasi. Betul. Nah, untuk teman-teman yang ada seluruh Indonesia, bahwa hari ini kita dipercayakan sebagai anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda ke depan menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, sehingga ya paling lama ya 3-4 tahun kita berproses. Nanti setelah berproses itu nanti arahnya kemana. Nah, ini adalah momentum bagaimana kita selain daripada saya menghadir kemarin diskusi salah satu tokoh bangsa itu mantan menteri juga mantan gubernur DKI Jakarta, dia mengatakan bahwa anak-anak muda ini punya dua peran masa kini dan peran masa yang akan datang. Jadi peran masa kini ini bukan hanya sekedar kuliah, tetapi bagaimana kemudian mengikuti arus-arus informasi, kemudian berkontribusi terhadap masyarakat. Itulah yang kami lakukan. Kemudian yang kedua, ya itu tadi, bahwa kita juga harus fokus bagaimana membangun kualitas pendidikan kita, toh? Kalau bisa sampai pendidikan yang setinggi-tingginya, karena pendidikan ini adalah salah satu kunci memenangkan masa depan yang lebih baik. Nah, itulah yang kami, tidak mungkin kita bicara tentang pendidikan sama anak-anak masyarakat pesisir, pendidikan kita juga ini yang menggerakkan, ini tidak beres. Jadi kita juga harus menjadi contoh terhadap anak-anak muda yang lainnya, agar narasi-narasi yang kita gaungkan itu bisa diterima baik sama teman-teman yang ada di luar sana. Baik, Mas. Siap, terima kasih Mas Uki atas waktu dan kesempatannya. Kita bisa bincang di lain waktu di sesi yang kedua mungkin ya. Terima kasih teman-teman. Demikian podcast dari PB HMI, dan salam Yakusa, salam berdaya saing. Salam berdaya saing.